Wulandari, Guru Mandua Samarinda, peserta PPG BES 2 kategori 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Nomor induk mahasiswa 230311700812. Hari ini saya akan memperagakan pembelajaran dengan model problem based learning dengan materi zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah, semuanya sehat dan dalam keadaan bahagia ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan baca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin, Mus'ab. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah li abwabal ilmi wa zayyinni bil akhlaqil hasanati wal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu absen dulu ya. Ahmad Faujan Hamid, Ahmad Hafiz Rizki, Aisyah Mutadi, Angling Hakamuti. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harap semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dicek kiri kanan apakah masih ada sampahnya yang berserakan. Kalau masih ada, tolong diambil. Dan silakan dilihat kerapian baju kalian. Yang bajunya belum dimasukkan, silakan dimasukkan. Jaketnya silakan ditaruh di belakang, di kursi belakang. Oke, bajunya dimasukkan nak ya, biar rapi. Baik, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Ada yang ingat? Silakan angkat tangan. Minggu lalu kita belajar tentang penyelenggaraan jenazah. Betul sekali. Penyelenggaraan jenazah. Ada 4 kewajiban
mendengarkan, dan yang terakhir adalah berdoa. Selain itu, kain kafan yang dipakai untuk jenazah perempuan berapa helai? Berapa? 5. Kalau untuk laki-laki, silakan. 3 apa? 3 lembar. Itu 3 untuk laki-laki dan 5 lembar untuk perempuan. Terus bacaan sholatnya untuk takbir ketiga, siapa yang hafal? Yang masih hafal? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Ada yang tahu apa itu zakat? Ya, silakan. Kewajiban untuk mengeluarkan harta, sebagian hartanya. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Ya? Zakat itu mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang tertentu dan waktu tertentu. Oh, syarat tertentu dan waktu tertentu. Memangnya waktunya kapan? Zakat itu pada Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Terus yang satunya apa? Zakat mal. Zakat mal dikeluarkan pada saat? sudah sampai Oh, pada saat sudah mencapai nisab. Betul sekali. Macam-macam zakat. Zakat ada berapa? Ada 2. Zakat apa? Oke, baik. Zakat fitrah dan zakat mal. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Sebelum ini, Ibu mau memberikan pretest untuk mengukur kemampuan kalian mengetahui tentang zakat ini. Silakan ditulis jawabannya di belakang. Baik, pretest ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang zakat. Oke, baik. Tujuan pembelajaran tentang zakat ini adalah menganalisis dan mengkomunikasikan ketentuan zakat dan pengelolaannya serta undang-undangnya di Indonesia agar menumbuhkan rasa peduli kepada kaum lemah serta mempunyai sikap sosial toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian mampu memahami ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. Yang kedua, kalian mampu menghayati zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, kalian dapat mengamalkan peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari. Ini KKTP yang kalian dapat capai setelah pembelajaran zakat. Oke, apa sih itu zakat? Zakat itu suci, tumbuh, berkembang, berkah. Hartanya jadi berkembang, jiwanya menjadi suci, perilakunya menjadi berkah. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu tidak akan berkurang hartanya, malah
akan menjadi berkembang. Itu untuk pengertian dari zakat. Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu. Jadi zakat adalah sejumlah harta tertentu diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Jadi tidak sembarang orang untuk menerima zakat. Macam-macam zakat. Zakat ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Kalau zakat mal kapan dikeluarkannya? Kalau harta itu sudah mencapai sisanya, betul. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu biasanya dibayarkan dengan apa? Dibayarkan dengan makanan pokok setempat. Kalau di Indonesia biasa dengan beras. Tergantung dari daerah-daerah tertentu atau negara-negara tertentu. Kalau Indonesia biasa dengan beras, maka dengan beras bayarnya. Itu untuk zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim atau biasa disebut fardu ain. Jadi setiap muslim wajib mengeluarkan zakatnya. Berapa besarannya? Besaran yang dikeluarkan. Misalnya kalau pakai beras berapa? 2,5 kilogram. Itu kilogram. Atau kalau liter sebanyak 3,1 liter. Yang wajib mengeluarkan zakat itu yang pertama agamanya harus Islam. Yang kedua mempunyai kelebihan makanan dirinya dan keluarganya pada malam raya Idul Fitri. baik, mempunyai kelebihan makanan pada saat malam Idul Fitri. Terus yang ketiga Masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. masih hidup pada Terbenamnya matahari pada saat terbenamnya matahari pada bulan Ramadan. Landasan zakat ada pada Quran surah At-Taubah ayat 103. Bisa dibaca, Mas? Min amwalikum amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka kana sakanatun lahum wallahu sami'un alim. Oke, artinya Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 100. oke, baik. Golongan orang-orang yang menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua miskin, amil zakat, mu'awwad, riqab, fisabilillah, gharim, sabil. berarti orang-orang inilah yang akan menerima Zakat. waktu-waktu membayar zakat fitrah. Pada awal bulan Ramadan boleh? Boleh. Pokoknya hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh, silakan bayar. Tapi
sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah. Ini ada di Indonesia sendiri ada pengelolaan zakat, sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disebut Basnas, Lembaga Amil Zakat, LAS, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh Basnas untuk membantu pengumpulan zakat. Jadi kalau misalnya di bawah UPZ, yang di masjid-masjid itu termasuk nggak UPZ? Termasuk. Jadi kalau kita mau tahu, dia panitia pengumpul zakat termasuk amil zakat tidak? Termasuk. Kalau pendiriannya disahkan oleh Basnas. Sedangkan ini kan pendiriannya disahkan oleh Basnas. UPJ dari sini. Jadi kalau misalnya dari Basnas yang mensahkan, maka dia termasuk amil zakat. Manfaat zakat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta atau kekayaan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, untuk mensucikan harta dan kekayaan yang kita miliki. Yang ketiga, membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia. Yang keempat, mengurangi tingkah kejahatan dalam masyarakat akibat kemiskinan. Yang kelima, memberi ketentraman dan penghargaan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau yang terakhir ini untuk mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk menjaga hatinya agar tetap konsisten dalam Islam. Ibu ingin menyalakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam mapel pembelajaran fikih bab zakat kali ini adalah ada 5 permasalahan. Disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau misalnya kelompok 1 dapat judul 1, kelompok 2 dapat judul 2, dan seterusnya. Oke, yang pertama adalah Pak Rudi adalah seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun pada malam takbir Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Pak Rudi kritis sehingga harus masuk rumah sakit. Tak lama setelah dokter menangani Pak Rudi, beliau meninggal dunia. Apakah Pak Rudi tetap harus membayar zakat? Berikan alasannya dan jelaskan. Yang kedua, pada tanggal 7 Ramadan, keluarga Syarif pergi ke Masjid Istiqlal untuk membayarkan zakat fitrah pada amil zakat. Bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah pada waktu tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Yang ketiga, Pak Zaka seorang muslim yang taat. Pada bulan Ramadan, beliau membayar zakat fitrah dengan uang. Bagaimana tanggapan kalian? Apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang? Sebutkan pendapat para fuqaha. Yang keempat, Fatimah dan suami tinggal di Surabaya, namun Fatimah beserta suami bekerja di kota Samarinda, sehingga mereka menetap di kota tersebut. Ketika bulan Ramadan tiba, Fatimah dan suami membayar zakat fitrah di kota Surabaya dengan cara menitipkan pada bibinya yang tinggal di sana. Bagaimana hukum membayar zakat fitrah tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Yang kelima, bagaimana pendapatmu mengenai pengelolaan zakat di Indonesia pada saat ini? Jelaskan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ada sebuah kasus, bukan hanya satu, tapi ada beberapa. Disesuaikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ya.
Nanti misalnya kalau kelompok satu dapat judul 1, kelompok 2 dapat judul 2. Oke, silakan disusun bangkunya disesuaikan dengan kelompok yang sudah disetujui tadi. Silakan. Baik, Bu. Oke, sudah? Oke. Ibu akan membagikan masing-masing permasalahannya. Jadi tadi sesuaikan ya. Misalnya kelompok 1 maka permasalahannya ada nomor 1. Kalau 2 maka 2. Ini Ibu bagikan LKPD-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu bagikan modulnya. Kalian bisa menulis jawabannya di lembar paling belakang, kan ada lembar kosongnya nak ya? Ya, Bu. Ini modulnya. Ini lanjutannya lah. Gitu lah. Oh, enggak apa-apa. Bagus loh. Ini gimana diskusinya sudah? Ininya? Ditulis ulang boleh ya? Sudah? Oke, siap kelompok 1. Baik, silakan maju. Satu orang aja. Silakan. Oke, baik, silakan didengarkan permasalahan dari kelompok 1. Apa permasalahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ken Bukis Nuraini dari kelompok 1. Anggota kelompok 1 adalah Adelina Fidiana Putri, Adelina Anissa, Aisyah Maira, jadi saya Putri dan saya sendiri Ken Bukis Nuraini. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 adalah, Pak Rudi adalah seorang kakek yang sudah berusia 75 tahun. Pada malam takbir hari raya Idul Fitri, tepatnya pukul 9 WIB, kondisi Pak Rudi kritis sehingga beliau harus masuk rumah sakit. Tak lama setelah dokter menangani Pak Rudi, beliau meninggal dunia. Apakah Pak Rudi tetap harus membayar zakat? Berikan alasan dan jelaskan.
Untuk jawaban dari kelompok kami adalah tidak wajib, karena sesuai dengan syarat wajib orang berzakat itu hidup sampai akhir Ramadan, kecuali keluarganya sudah membayarkan sebelum kakek tersebut meninggal, itu zakatnya dianggap sah. Tapi kalau kakek tersebut belum membayar zakat, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Atau ada yang ingin bertanya? Boleh. Apakah bayi yang baru lahir itu harus mengeluarkan zakat? Apakah bayi yang baru lahir pada saat bulan Ramadan harus membayar zakat? Wajib, karena dia sudah hidup sebelum Idul Fitri. Oke, jadi hukumnya wajib untuk dibayar zakatnya. Jadi kalau anak yang baru lahir, ada bayi yang baru lahir pada saat bulan Ramadan, maka wajib dibayarkan zakat fitrah. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hatiwata Sitorahman. Untuk saya dari kelompok 4 beranggotakan Faiza Dwi Eviba, Aisyah, dan Rara. Baik, untuk pertanyaannya adalah Fatimah dan suami tinggal di kota Surabaya. Namun Fatimah beserta suami bekerja di kota Samarinda, sehingga mereka menetap di kota tersebut. Ketika bulan Ramadan tiba, Fatimah dan suaminya membayar zakat fitrah di kota Surabaya dengan cara menitipkan pada bibinya yang tinggal di sana. Apakah hukum membayar zakat fitrah tersebut? Berikan alasan dan jelaskan. Baik, mari kita coba lihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut jumhur atau mayoritas ulama berpendapat harus diberikan di tempat kita domisili atau tempat mencari nafkah. Dalam kitab Asnal Matolib Syarroh Dawud Tolibin disebutkan mengenai masalah zakat harta atau zakat mal. Zakat tersebut ditunaikan di negeri di mana harta tersebut berada. Sedangkan untuk zakat fitrah ditunaikan pada tempat di mana seseorang berada di waktu Idul Fitri. Karena itulah sebab wajibnya zakat fitrah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi boleh tidak membayar zakat di luar dari daerah tempat tinggal? Boleh. Jadi boleh ya, mau dibayar di tempat domisili boleh, mau dibayar di tempat asalnya juga boleh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 dan beranggotakan Muhammad Yas Putra Doni Petun, Muhammad Mus'ab, Mirza Asra Ataya, dan saya Muhammad Fahri Al-Farezi. Permasalahannya di sini, Pak Jaka seorang muslim yang taat. Pada bulan Ramadan, beliau membayar zakat fitrah dengan uang. Bagaimana tanggapan kalian? Apa hukum membayar zakat fitrah dengan uang? Sebutkan pendapat para ulama. Jadi hukumnya itu mubah atau diperbolehkan. Karena menurut para fuqaha, pada rumusan hukum yang dihasilkan dari konsep intiqalul mazhab berujung pada kebolehan pembayaran zakat fitrah dengan uang karena mengikuti pendapat mazhab Hanafi. Dan juga adapun seorang ulama dari mazhab Maliki bernama Syekh Ibnu Qasim memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Di dalam mazhab Maliki, timbangan sahnya memiliki bobot yang sama dengan mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengikut mazhab Syafi'i diperkenankan untuk mengikuti pendapat ulama dari mazhab Maliki yang membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan uang. Namun nominal uangnya itu harus senilai dengan harga beras 2,5 kg atau 2,7 kg. Oke, sudah itu. Baik. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Hafiz Rizki, Muhammad Jibril, Muhammad Rizki, Najwa Alia, dan juga Nur Azizah akan menjawab permasalahan tentang bagaimana pendapatmu mengenai pengelolaan zakat di Indonesia pada saat ini. Jelaskan. Pengelolaan zakat di Indonesia pada saat ini menurut Masyuri Malik melaporkan bahwa secara potensi zakat di Indonesia jika dikelola secara profesional dan akuntabel maka mampu mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Namun fakta mengatakan lain. Pengumpulan zakat dari lembaga amil zakat seluruh Indonesia hanya mencapai 15 triliun rupiah per tahun. Survei di atas menunjukkan bahwa muzaki di Indonesia sebenarnya sangat banyak, seharusnya dapat membantu perekonomian umat. Hal ini telah disebutkan dalam Undang-Undang RI Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat 2. Pengelola bisa saja membentuk sebuah badan atau lembaga yang tentunya harus di bawah kuasa pemerintahan. Jika tidak, maka akan sulit untuk memungut zakat dari para muzaki dan sehingga tidak terrealisasikan secara optimal. Sistem pengelolaan zakat yang baik sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW beberapa abad yang lalu. Tata kelolaan zakat yang sangat baik ini dapat memunculkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dalam sebuah negara. Hal ini telah terbukti dalam kitab-kitab sejarah yang dikisahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang rakyatnya hidup sejahtera, aman dan terhindar dari kemiskinan sehingga sulit mencari para mustahik karena kebanyakan para muzaki yang ada di sana. Pesan penting tentang pengelolaan zakat juga sudah difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, ambil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Terima kasih. Baik, ada yang mau menanggapi tentang pengelolaan zakat di Indonesia? Oke, silakan. Baik, kan tadi udah dijelasin tuh kalau ternyata di Indonesia tuh banyak nih muzaki-muzaki, banyak nih orang-orang yang cukup mampu untuk membayar zakat-zakat. Tetapi ternyata dalam setahun cuman ada kurang 1, triliun. Nah, itu ada gak nih cara supaya kita bisa ngajak-ngajak orang-orang yang di luar sana supaya mau untuk membayar zakat gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya pakai cara sosialisasi seperti perkenalan misalnya perkenalan madrasah kemarin. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat pasti dengan sosialisasi. Jadi kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya itu zakat dan betapa bahwa zakat itu hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Muslim. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan ke depannya. Oke, dari sini kita dapat menyimpulkan apa yang dapat disimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi dapat kita disimpulkan tentang pelajaran zakat hari ini adalah bahwa zakat itu wajib bagi setiap muslim yang beragama muslim. Zakat itu juga dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah hanya akan diberi pada saat bulan Ramadan dan pada pagi hari sebelum sholat Id, dan juga zakat mal ketika harta sedang mencapai nisab. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesimpulannya. Tepuk tangan teman-temannya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa peraturan tentang zakat di Indonesia ini sudah sangat diperhatikan, bahkan sudah ada undang-undangnya. Terus untuk ilmu tentang zakat pun sudah banyak disosialisasikan kepada masyarakat luas. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita tidak membayar zakat. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih.
Amin. Antara si kaya dan si miskin. Oke, baik, kita sudah menyimpulkan pembelajaran ini. Seperti biasa, Ibu akan membagikan lembar refleksi. Silahkan kalian jawab. Kalian bisa jawab di lembar belakangnya atau di kolom yang sudah disediakan. Oke, baik, silakan dikumpul. Baik, minggu depan kita akan mempelajari tentang zakat mal. Ada yang tahu ya zakat mal itu apa tadi? Apa? Zakat harta, dari harta tertentu. Jadi harta tertentu itu ada dari pertanian, bisa dari perak, emas, biji-bijian. Terus ada zakat profesi juga ya. Oke, baik, itu untuk minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ilmu-ilmu yang sudah kita dapat bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Baik, jangan lupa baca doa